Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam materi pelajaran agama kelas 3, yang insya Allah pada kesempatan ini anak-anak akan lebih senang, lebih semangat dalam mengikutinya. Puji syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan ridhonya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, walaupun tidak bertatap muka secara langsung, kita masih bisa mengikuti pelajaran walaupun lewat online. Salawat dan salam semoga tercurah untuk uswah kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di akhirul zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bu Guru cintai, Bu Guru sayangi, sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, anak-anak menerima materi hari ini, kita awali dulu dengan doa mau belajar. Ayo silakan anak-anak, tanda tangan bersama-sama, mohon kehadirat Allah. Bareng-bareng kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan doa yang kita baca, Allah akan memberi kemudahan, memberi kepahaman, anak-anak lebih mudah memahami dan menerima materi pada hari ini. Sebelum Bu Guru lanjutkan, terlebih dahulu kita mengulang dulu ya materi yang lalu, yaitu tentang percaya diri. Bu Guru sudah menyampaikan penjelasannya. Nah, pada kesempatan ini kita menyanyikan lagu saja tentang percaya diri. Anak-anak pasti masih ingat dong lagunya tentang percaya diri dengan nada lagu Dua Mata Saya. Bagi yang sudah lupa jangan khawatir, Bu Guru tayangkan lewat layar lagunya sehingga anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Ayo, posisikan tempat duduk biar lebih nyaman dulu anak-anakku sekalian. Lebih rileks, sambil ceria, kita bergembira dengan bertepuk tangan menyanyikan lagu Percaya Diri. Yuk, tepuk tangan. Gerakan badan anak-anak biar tidak kaku ya. Tepuk tangan, boleh. Ngajak keluarga menyanyi juga boleh. Adik-adik yang punya adik, diajak bernyanyi juga boleh. Percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Ulang lagi ya, ayo lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi anak-anak. Sambil ceria, senyum. Seperti Ibu Guru juga tersenyum, biar kita selalu bahagia. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Oke, tepuk tangan. Dengan percaya diri, anak-anak akan lebih bersiap untuk menyongsong cita-cita, sehingga apa yang anak-anak cita-citakan nanti dengan mudah dapat kita capai. Karena apa? Percaya diri akan menjadi membentuk pribadi anak-anak semua kuat jiwa raga, tidak mudah cengeng dalam menghadapi segala tantangan. Untuk selanjutnya anak-anakku yang Ibu cintai, pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya pelajaran di kelas 3, yaitu tentang surah An-Nasr atau senangnya belajar surah An-Nasr. Anak-anak, sebelum Bu Guru lanjutkan, ayo kita main tebak-tebakan ya.
Perhatikan layar berikut. Coba anak-anak sudah lihat tulisan potongan-potongan ayat yang ada di layar? Ya, sekarang lihat nomor 1. Ya, sekarang lihat nomor 1. Bagaimana bunyinya anak-anak? Oh iya, bagus. Wal asr. Sekarang perhatikan potongan ayat yang nomor 2. Anak-anak lihat, perhatikan. Bagaimana bunyinya? 100 juga. Luar biasa. Memang anak-anak Indonesia. Anak-anak pelajar kelas 3 ternyata memang cerdas-cerdas. Betul. Minal jinnati wan nas. Oke, betul. Sekarang lanjut. Pada nomor 3, bagaimana bunyinya? Betul juga. Lam yalid wa lam yulad. Sekarang nomor 4. Oke, ternyata anak-anak juga masih bisa menebak bunyinya dulu. Bagaimana? Maliki yaumiddin. Pinter. Sekarang nomor yang terakhir. Agak panjang ya anak-anak, tapi Bu Guru yakin anak-anak pasti mampu untuk membacanya. Perhatikan bersama-sama dan kita baca dulu bersama-sama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iya, betul. Oh, masih ada yang kurang lancar? Oke. Ulangi lagi. Sekarang kita acak ya. Sekarang ganti walaupun di situ sudah ada nomornya. Bu Guru tak balik dari yang nomor 5 dulu. Yuk kita baca bersama-sama dulu. Potongan ayat yang nomor 5. Baca bersama-sama. Bagaimana bunyinya? Oh iya, bagus. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bagus. Sekarang lanjut pada nomor 4. Ya, betul. Jawabannya yang nomor 2 masih bisa menjawab. Nomor 1, bagaimana bunyinya anak-anak? Oh iya. Nomor 3. 100. Tepuk tangan dong untuk semua anak yang sudah bisa menjawab. Dan pertanyaan selanjutnya, tebakan selanjutnya, dari potongan-potongan yang tadi anak-anak sudah bisa baca. Ayo, siapa yang bisa menebak? Nomor berapa yang termasuk potongan surah An-Nasr? Ayo silakan coba bisa lewat layar tanggapan-tanggapannya. Waduh, ternyata luar biasa. Masih, oh iya, banyak yang bisa menebak. Ternyata memang betul potongan ayat yang termasuk surah An-Nasr adalah yang nomor 5. Bagus sekali. Ya, sekarang sebelum Bu Guru lanjutkan, persiapkan anak-anak dulu untuk bersama-sama dengan Bu Guru menghafalkan surah An-Nasr. Kalau yang belum bisa, boleh buka juz amma, boleh buka buku agama kelas 3-nya, silahkan. Nanti kalau sudah, bersama-sama kita belajar untuk menghafal. Anak-anakku yang solih dan solihah, kebanggaan Bu Guru. Tadi kita sudah main tebak-tebakan kata yang kaitannya potongan-potongan dari surah-surah, dan banyak di antara anak-anak yang sudah bisa menebak potongan ayat yang sudah termasuk surah An-Nasr. Ayat-ayat tadi ya yang kita sudah saling menebak. Oh iya, yang betul adalah yang nomor 5. Nah sekarang sebelum kita menghafal surah An-Nasr terlebih dahulu, Bu Guru akan memberikan contoh bagaimana cara melafalkan surah An-Nasr yang baik dan benar. Dan perlu Bu Guru ingatkan, perhatikan gerak mulut, panjang pendek bacaannya. Ya anak-anak ya, siap ya? Nah, Bu Guru menghafalkan dan anak-anak di rumah boleh menirukan. Dan ingat, dalam membaca Al-Quran harus betul-betul memperhatikan tanda baca atau harokat. Jangan sampai bacaan panjang dibaca pendek, bacaan pendek dibaca panjang. Karena apa? Nanti bisa merubah arti. Mengapa kita harus bisa menghafal surah An-Nasr nantinya? Nanti Bu Guru akan sampaikan juga. Tapi sekarang ayo kita belajar bersama-sama Bu Guru melafalkan surah An-Nasr. Cermati dahulu tulisannya dan perhatikan
Bu Guru dalam melafalkan surah An-Nasr. Siap ya anak-anak? Tirukan di rumah. Jangan sampai anak-anak malas untuk menirukan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, perhatikan anak-anak sekalian. Pada ayat pertama ada bacaan panjang. Di mana pada kata idza di situ ada tanda baca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Dan pada kata jaa itu lebih panjang, yaitu 5 harokat atau 5 ketukan. Ya, 5 harokat ketukan. Jadi pada kalimat pada kata ja itu lebih panjang dari kata idza. Nah, sekarang perhatikan ayat kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, di situ ada fathah bertemu ya sukun, yaitu pada wa ra'aita ada alif fathah dan ya sukun. Maka pada wa ra'aita dibaca ai, bukan ae. Jadi suaranya adalah wa ra'aitan nasa, bukan wa ra'aitan nasa. Dan pada lafal yadkhuluna, khuluna, itu suara ada pada pangkal tenggorokan. Ya. Bedakan setiap masing-masing huruf sesuai dengan makharijul hurufnya. Sekali lagi, ayat yang kedua berbunyi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Lanjut ayat ketiga. Perhatikan tulisannya terlebih dahulu. Di situ ada huruf ba bertanda baca tasdid. Di mana setiap huruf bertasdid, maka cara membacanya adalah dibaca rangkap atau ditekan, tidak ditahan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Insya Allah anak di rumah sudah bisa membacanya. Ayo, tadi Bu Guru membaca dengan ayat per ayat. Biar anak-anak lebih paham dan anak-anak bisa mengucapkan semua huruf dengan sempurna. Sekarang kita mulai tanpa memenggal ayat per ayat tetapi langsung satu surat. Jangan lupa, lebih baik dalam membaca Al-Quran diawali dengan membaca ta'awud terlebih dahulu. Semangat ya, ayo bersama-sama sama Bu Guru dalam melafalkan bacaan surah An-Nasr. Jangan lupa posisikan duduk anak-anak yang tertib. Kakinya jangan ada yang ada di atas kursi, karena membaca Al-Quran harus ada adabnya. Baik anak-anak, ayo kita mulai dari ta'awud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
Innahu kana tawwaba. Bagaimana anak-anak? Sudah lancar membaca? Oke, baiklah. Nanti setelah ini kita belajar menghafal surah An-Nasr. Biar kita semangat dalam menghafal, Bu Guru punya lagu tentang lagu surah An-Nasr, yaitu dengan judul Sebelum Baca Al-Quran. Dengan nada lagunya Sebelum Kita Makan, yang anak-anak sudah sangat familiar. Ya, yuk sambil tepuk tangan. Di rumah boleh sambil tepuk tangan. Yuk kita walaupun dengan pelajaran tidak langsung bertatap muka di kelas, tapi kita juga masih enjoy, tetap semangat dalam mengikuti materi ini. Ya anak-anak ya. Yuk, lihat di layar. Ada lagu Sebelum Baca Al-Quran. Sebelum baca Al-Quran, Dek, membaca basmalah dulu. Menyebut nama Allah, Dek, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Sekali lagi ya. Ayo lebih semangat lagi, lebih bergembira lagi. Sebelum baca Quran, Dek, membaca basmalah dulu. Menyebut nama Allah, Dek, mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Murid-murid guru yang cakep-cakep, yang pintar-pintar yang ada di rumah. Sudah semangat dalam menyanyikan lagu Baca Al-Quran. Anak-anak, tadi sudah senang ya, sudah bergembira kita menyanyikan lagu tentang baca Al-Quran. Nah, sekarang siap-siap kita untuk menghafal. Siap-siap, atur posisi duduk anak-anak, duduknya yang baik. Ya, tidak boleh sambil kakinya diangkat atau apapun yang anak-anak kerjakan di rumah, tapi kita harus bisa menerapkan adab membaca Al-Quran. Siap? Ayo tarik nafas dulu anak-anak, biar nanti tidak ngos-ngosan menghafal suratnya. Bersama-sama Bu Guru ya, mulai kita menghafal surah An-Nasr. Diawali dengan bacaan ta'awudz dulu. 1, 2, 3, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bagaimana anak-anak? Sudah pada hafal? Alhamdulillah. Dengan semangatnya anak-anak mengikuti materi hari ini, kita mudah untuk menghafal. Mengapa kita harus menghafal surah An-Nasr ini anak-anak? Karena dengan adanya kita hafal surah An-Nasr, nanti surah itu dapat kita baca ketika kita sholat. Ya. Nah, dengan surah An-Nasr yang kita hafal, anak-anak akan lebih khusyuk dalam melaksanakan sholat. Nah, bagaimana caranya agar kita mudah menghafal? Mungkin anak-anak, Bu Guru, susah nanti kita menghafalnya.
Nah, Bu Guru ada tip atau cara-caranya agar kita mudah menghafal surah-surah Al-Quran. Yaitu caranya dengan melafalkan secara berulang ayat per ayat hingga hafal. Atau mendengarkan pelafalan bisa teman, bisa orang tua, ibu bapak di rumah, boleh dari kakak, ya, yang punya kakak, yang punya tante. Misalkan tantenya membaca, anak-anak mendengarkan. Tapi kalaupun sendirian menghafal, caranya tadi, yaitu melafalkan secara berulang ayat per ayat. Tentunya dengan niat ikhlas, dengan niat semangat, cinta Al-Quran, lebih mengingatkan kita kepada Allah. Dengan hafal surah-surah pendek, bisa kita baca ketika sholat setelah bacaan Al-Fatihah. Paham ya anak-anak? Alasan kita harus menghafal Al-Quran. Nah, sekarang selanjutnya adalah yang Bu Guru tanyakan tadi adalah membaca, menghafal. Nah, sekarang secara sepintas saja, Bu Guru tekankan juga dalam mempelajari surah An-Nasr, di samping bisa membaca, menghafal, anak-anak juga harus tahu artinya. Dari setiap ayat, tujuannya apa anak-anak? Dengan anak-anak bisa hafal artinya, maka anak-anak akan lebih mudah menangkap pesan-pesan atau kandungan dalam surah An-Nasr. Nanti anak-anak bisa lihat di juz amma ya, terjemahannya, arti dari masing-masing ayat. Kamu juga harus hafal ayat 1. Ayatnya, kemudian artinya, anak-anak juga hafal. Ya, kita sekarang baca dulu artinya. Lihat di layar, ya. Boleh anak-anak lihat dulu artinya di situ. Ayat pertama artinya adalah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Iya. Lihat pada ayat kedua, artinya adalah dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Dan ayat yang ketiga, arti dari ayat ketiga, maka bertasbihlah, memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Dari arti ini yang anak-anak sudah tahu dan nanti anak-anak harus hafal, maksud atau kandungan dari surah An-Nasr adalah kita disuruh untuk membaca tasbih, terbiasa membaca tasbih. Mungkin anak-anak sudah tahu ya bunyi tasbih. Yaitu bagaimana bunyi tasbih? Subhanallah. Maka bertasbihlah. Maka kita disuruh selalu bertasbih pada Allah. Dan memuji Tuhanmu. Dengan apa? Pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Dan mohonlah ampun kepadanya. Maka kita disuruh selalu mohon ampun, yaitu dengan banyak membaca istighfar. Lafalnya anak-anak sudah tahu kan? Astaghfirullahaladzim. Nah, itu adalah kandungan atau pesan yang disampaikan pada surah An-Nasr. Selanjutnya, dari materi yang sudah disampaikan Bu Guru, nah, anak-anak nanti di rumah ya, untuk melemaskan tangan anak-anak luwes dalam menulis kalimat-kalimat Al-Qur'an, maka kamu harus bisa menulis surah An-Nasr. Ya, nanti boleh dilihat lagi. Boleh dilihat lagi surah An-Nasrnya, kamu tulis satu hurufnya. Jangan lupa, setiap menulis huruf Al-Quran dimulai dari sebelah kanan. Ya, latihan menulis dengan baik dan benar. Kaidah-kaidah penulisnya. Semuanya gerakan, semuanya diawali
dari arah kanan. Ya, nanti jangan lupa berlatih terus-menerus sampai anak-anak mahir. Boleh tidak langsung kamu menghafal nulis kalau sulit ya anak ya. Yang penting ketika menyalin, anak-anak harus betul-betul telaten. Jangan terburu-buru. Ya, boleh dari penggalan ayat-ayatnya dulu. Misalkan dari surah An-Nasr itu, anak-anak menulis penggalan. Boleh lihat dulu. Boleh lihat di juz amma, boleh lihat di buku materi. Yang penting kamu bisa menyalin tulisan atau penggalan surah An-Nasr. Nanti setelah dari penggalan-penggalan itu, barulah anak-anak menuliskan keseluruhan surah An-Nasr secara utuh. Tapi semuanya itu harus dilakukan secara berulang, dan berulang. Sehingga nanti anak-anak sudah luas dalam menuliskan. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang setelah nanti anak-anak belajar menulis atau menyalin surah An-Nasr, untuk selanjutnya adalah nanti anak-anak akan Bu Guru beri tugas. Ayo lihat ya. Ini nanti di layar bisa ditampilkan ya. Ada soal-soal untuk berlatih. Apakah anak-anak bisa menerima materi yang Bu Guru sampaikan hari ini atau tidak? Kalau anak-anak bisa menjawab, berarti anak-anak sudah bisa menguasai atau paham materi surah An-Nasr yang Bu Guru ajarkan. Sekarang perhatikan. Soal yang pertama. Surah An-Nasr adalah surat yang keberapa dalam Al-Quran. Tapi mungkin anak-anak bingung, Bu Guru, kok langsung itu? Walaupun Bu Guru tidak dengar ya, karena di rumah. Sebelum anak-anak Bu Guru kasih tugas, Bu Guru kasih materinya dulu. Ya, dengarkan. Bisa kalian ambil buku biar untuk mencatat ringkasannya tentang surah An-Nasr ini, sehingga nanti bisa menjawab soal yang Bu Guru berikan. Bu Guru sengaja memancing. Bagaimana reaksi anak-anak walaupun tidak Bu Guru lihat ya. Biasanya kalau di kelas kan langsung Bu Guru, kenapa langsung soal? Tapi sekarang enggak. Bu Guru walaupun tidak melihat sudah bisa menebak reaksi anak-anak. Belum diberi penjelasan kok sudah ada soal. Sekarang makanya dengarkan. Siap mengambil alat-alat tulisnya yang kamu anggap penting, silakan dicatat ya. Bahwasanya surah An-Nasr itu adalah surah yang ke-110 dalam Al-Quran. Berarti itu urutan surahnya adalah yang ke-110. Nah, surah An-Nasr itu terdiri atas 3 ayat. Sekali lagi, Bu Guru, ulang lagi. Surah An-Nasr adalah urutan surah yang ke-110 dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 3 ayat. Nah, nama An-Nasr sendiri diambil dari kata An-Nasr yang terdapat pada ayat pertama surah An-Nasr. Dan An-Nasr itu artinya pertolongan. Nah, tadi anak-anak sudah membaca, sudah menghafal, sudah membaca artinya. Nah, sekarang dengan anak-anak sudah tahu artinya, maka anak-anak bisa melihat pokok-pokok isi surat An-Nasr atau kandungan surah An-Nasr adalah yang pertama, tentang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Dan yang kedua adalah perintah Allah kepada orang beriman agar bertasbih, memuji Allah dan meminta ampun kepada Allah dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Jadi kalau anak-anak mendapat nikmat dari Allah yang menggembirakan, contoh, anak-anak nanti setelah melaksanakan akhir pembelajaran, ya, misalkan menerima rapot diumumkan menjadi peringkat pertama, jangan langsung yes, hebat, aku hebat. Nah, kita harus bisa mengamalkan apa yang ada pada pokok surah An-Nasr.
Allah disuruh kita untuk bertasbih. Subhanallah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah atas karuniamu. Dengan belajarku yang giat selama ini engkau ridhoi, aku mendapatkan nilai yang baik, bisa membanggakan orang tuaku. Ya, jadi mulai sekarang hilangkan kegembiraan dengan mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat. Tetapi kita harus bisa mengamalkan kandungan surah An-Nasr, mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, kalimat tahmid, dan kalimat istighfar atau bacaan tasbih, bacaan hamdalah, bacaan istighfar ketika Allah memberikan peristiwa yang menggembirakan. Paham ya anak-anak? Mudah-mudahan anak sudah paham materi An-Nasr hari ini, dan karena semuanya sudah Bu Guru sampaikan, maka sebelum Bu Guru tutup materi pelajaran hari ini, ya, pada kesempatan ini Bu Guru akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, sebagai latihan, nanti anak-anak harus bisa menjawab. Ya. Pertanyaan yang pertama. Tadi yang sudah Bu Guru sampaikan ya, dari semua materi, sekarang tinggal anak-anak menjawab soal. Siap ya? Lihat atau dengarkan soal yang Bu Guru berikan untuk pelatihan anak-anak. Kalau anak-anak dari soal yang Bu Guru berikan dapat menjawab semuanya dengan benar, berarti anak-anak sudah bisa mengikuti materi yang Bu Guru berikan pada kesempatan ini dengan baik. Soal yang pertama, Bu Guru bacakan soal yang pertama. Surah An-Nasr adalah surat yang ke-titik-titik dalam Al-Quran. Sudah ya? Nah, sekarang yang kedua. An-Nasr artinya adalah titik-titik. Soal yang ketiga. Surah An-Nasr terdiri atas titik-titik ayat. Dan selanjutnya soal yang nomor 4. Pertolongan Allah akan titik-titik. Tadi sudah Bu Guru jelaskan di awal, dan anak-anak pasti sudah meringkasnya. Nah, untuk soal yang terakhir, Islam akan mendapat titik-titik. Nah, itu adalah soal untuk berlatih anak-anak mengukur sejauh mana anak-anak bisa menguasai materi pada hari ini. Nah, sebelum Bu Guru tutup materi pada hari ini, jangan lupa motivasi anak-anak dalam belajar menghafal surah An-Nasr, pesan-pesan yang terkandung dalam surah An-Nasr harus betul-betul anak-anak bisa laksanakan. Bisa dipraktekkan ketika anak-anak sholat setelah bacaan surat Al-Fatihah. Baiklah anak-anak, kiranya materi yang Bu Guru berikan pada kesempatan ini dari awal membaca, dari menghafal, dari mengartikan, anak-anak belajar menulis, sampai kemudian tadi ditutup dengan Bu Guru memberikan soal-soal, betul-betul anak-anak bisa mengerjakan dan hasilnya bisa maksimal. Tetap semangat, walaupun belajar di rumah, tetap kita niatkan semangat dalam menuntut ilmu. Dan kita jangan lupa berdoa kepada Allah agar wabah yang Allah timpakan, yang sekarang marak pada kesempatan ini yaitu COVID-19, segera Allah angkat dari muka bumi, kita bebas dari wabah ini, sehingga semuanya bisa berjalan normal kembali, anak-anak bisa bersekolah, kegiatan bisa berjalan semuanya sebelum ada COVID ini. Dan yang sekarang Allah sedang uji dengan COVID-19 yang sudah divonis positif COVID, Allah segera sembuhkan. Yang sedang dalam pengawasan Allah juga lindungi, dan kita juga Allah berikan kesehatan terhindar dari wabah penyakit ini. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat, tetap jadi anak yang soleh dan solihah dimanapun anak-anak Bu Guru berada, karena anak-anak yang soleh dan solihah adalah kebanggaan dari orang tua,
juga kami selaku guru di sekolah. Sebagai penutup, marilah kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Bersama-sama kita baca ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat kesempatan yang Bu Guru berikan materi hari ini Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.